Perkenalkan, nama saya Monica Elizabeth Sidouruk, saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu suatu keadaan yang terjadi atas ketidakseimbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Ketimpangan sosial juga dapat diartikan sebagai ketidakadilan dalam bentuk kekuasaan atau status yang dirasakan oleh seseorang dalam suatu daerah tertentu atau dalam suatu masyarakat tertentu. Ketimpangan sosial dipengaruhi oleh dua faktor atau disebabkan dua faktor. Yang pertama itu faktor alami. Faktor alami yaitu ketimpangan sosial yang terjadi atas kehendak Tuhan dan bukan atas kehendak manusia. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Seperti sumber daya alam di suatu daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah, sedangkan daerah lainnya memiliki sumber daya alam yang cukup ataupun tidak memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam di sini dapat berupa sumber daya alam primer dan sumber daya alam sekunder. Yang kedua itu letak dan kondisi geografis. Seperti yang kita lihat saja, kota lebih maju daripada desa. Oleh karena itu, desa mengalami ketertinggalan. Yang kedua itu faktor non-alami. Faktor non-alami yaitu ketimpangan sosial yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi memungkinkan terjadinya pencampuran informasi, budaya maupun hubungan interaksi antar manusia. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai manusia kita harus bijak dalam memilih dampak dari globalisasi tersebut agar kita tidak mengalami ketertinggalan. Yang kedua itu kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu program transmigrasi. Program transmigrasi yaitu perpindahan dari kota ke desa atau perpindahan dari tempat padat ke tempat yang renggang. Yang ketiga itu faktor internal individu. Faktor internal individu yaitu ketimpangan sosial yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Di dalam diri manusia memiliki sikap yang positif dan sikap yang negatif. Sikap yang positif ini seperti mau bekerja keras, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak malas-malasan. Sedangkan sikap negatif itu malas-malasan, mudah menyerah, mudah putus asa, dan sikap apatis. Jadi jika kita sebagai manusia kita memiliki sifat negatif, maka kita tidak mengalami kemajuan. Dan jika kita sebagai manusia kita memiliki sifat positif, maka kita akan mengalami kemajuan dan tidak akan mengalami ketertinggalan. Program demografi dapat mempengaruhi pembangunan antar wilayah. Mengapa? Karena kita ilustrasikan saja, semakin tinggi pendidikan di suatu wilayah tersebut, maka produktivitas kerja di daerah tersebut semakin tinggi atau semakin baik juga. Dan sebaliknya, semakin banyak pengangguran di daerah tersebut, maka tidak ada produktivitas yang dapat dipamerkan atau yang dapat dibanggakan dari wilayah tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.